Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami pikiran yang damai agar kami dapat melalui sesuatu yang baru pada hari ini. Karuniakanlah kami berkat yang oleh karenanya kami dapat melalui segala peristiwa dan kami dapat menanggung bagian kami dalam apa yang terjadi pada hari ini. Kabar apapun yang kami terima pada hari ini ya Tuhan, biarlah kami tidak lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah menggenapi kehendak-Mu yang mulia. Janganlah kiranya apa yang kami lakukan dapat menyebabkan derita, tapi biarlah hidup kami pada hari ini dapat menjadi berkat dan keluarga kami. Tuhan, Engkau yang mengampuni untuk segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat pada hari ini. Meskipun Engkau tahu di dalam waktu-Mu kami akan mengkhianati-Mu pada hari ini, tapi Engkau tetap membiarkan matahari terbit untuk kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menerima kami dalam perkenanan-Mu, bukan oleh karena apa yang ada pada diri kami, tapi oleh karena Engkau sendiri yang bermurah hati kepada kami orang berdosa. Tuntunlah kami kepada padang pembenggalaan milik-Mu, dan ingat dan hitunglah kami di antara kawanan domba. Engkau yang mengasihani hamba-Mu yang hina, yang pada hari ini Engkau perkenankan untuk dapat melayani Engkau yang kudus. Karena Engkau tahu tak ada yang kudus dalam dirinya, tapi biarlah kemurahan-Mu yang menolong segala sesuatu dan semua orang yang mengharap kepada kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dengan Bapa-Mu yang kekal dan Roh-Mu yang kudus untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Injil Yesus Kristus yang disaksikan oleh Rasul Yohanes murid Kristus pada pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Saya pakai terjemahan baru 2, jadi mungkin agak ada yang berbeda. Yohanes 9 ayat yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih aku datang malam, tidak ada seorang pun dapat bekerja. Yesus berkata sekali lagi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, aku datang malam, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kenapa Yesus Kristus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku? Ketika Dia mengatakan kita, Dia sedang berbicara kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang pada saat itu Yesus itu bertemu dengan orang yang buta. Sebenarnya dalam naskah aslinya bukan orang buta, tapi orang yang terlahir tanpa mata. Kemudian Kristus mengambil tanah liat, membentuknya dan menciptakan suatu mata yang baru untuk dia. Dan kemudian Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Mengapa Kristus mengatakan kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang? Kristus sedang merujuk kepada pelayanannya yang dimulai sejak baptisan Yohanes sampai kemudian kepada puncak pelayanannya sampai mati di Kalvari. Dan setelah itu dalam keadaan yang sebagai manusia Dia tidak lagi bersama-sama dengan para muridnya. Yesus Kristus berkata akan genap sampai selesai seturut dengan apa yang dimaksudkan oleh para nabi yang akan kugenapi. Sebab itu akan digenapi di dalam aku. Dan Kristus Dia yang adalah firman Allah, yang pernah berada bersama dengan Bapanya yang di luar waktu, tapi Dia rela masuk ke dalam waktu untuk dapat melakukan pekerjaan Bapanya demi pelayanannya, demi ketaatannya, yang akan diberikan kepada kita manusia. Artinya dengan mukjizat, dengan kesembuhan, dengan pekerjaan, dengan pengajaran, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, sampai naik ke surga mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang sempurna di hadapan Bapanya, yang dengan demikian Roh Kudus turun ke dalam bumi. Artinya selama 3,5 tahun Yesus Kristus mempergunakan waktu yang ada di dunia untuk kemudian melayani Allah demi anugerah kepada kita. Kalau Dia yang adalah Tuhan dan kita adalah hamba, kalau Dia adalah Tuhan dan para rasul adalah murid, dan kalau Dia adalah penguasa dan kita bukanlah penguasa, tetapi Dia penguasa yang datang melayani umat manusia demi anugerah yang akan kita terima, lalu kita pun sebagai murid pun harus memiliki citra sebagaimana Kristus memiliki citra untuk melayani. Kalau Kristus datang melayani kita, maka kita pun harus melayani Dia. Bagaimanakah seharusnya rupa dari pelayanan yang dimaksudkan oleh para murid?
Bagaimanakah seharusnya para murid, bagaimanakah seharusnya para pengikut Kristus harus melayani Dia yang telah terlebih dahulu melayani kita. Dan apakah motivasi bagi kita sebagai seorang yang mengaku mengikut Dia, yang mengaku bahwa Dia adalah penguasa dan telah bersatu dengan Dia di dalam rahmat baptisan. Apa dan seperti apakah yang harus kita lakukan untuk dapat melayani Dia? Kalau Dia yang tidak berkebinasan itu datang ke dunia, mengosongkan dirinya demi melayani kita, menjadi sama seperti kita untuk memberikan anugerah keselamatan bagi kita, maka pelayanan kita pun sebagaimana para murid telah melakukannya, haruslah pelayanan untuk dan demi cinta kita kepada Dia. Sebab ketika Dia melayani kita, Dia tidak melihat ada yang baik di dalam diri kita. Dia tidak melihat ada yang pantas, ada yang berharga, ada yang mahal di dalam diri kita orang berdosa. Sebab kita ini semua orang yang sudah cemar di dalam betapa rusaknya kita dalam kodrat kita. Tetapi oleh karena kasih yang sempurna, Dia berkenan memulihkan kita. Dan pemulihan itu Dia berikan melalui pelayanan yang menjadi teladan yang sempurna bagi muridnya. Maka jikalau engkau dan saya mengaku sebagai murid, kalau Dia yang adalah Tuhanmu melayanimu terlebih dahulu, maka aku dan engkau pun harus melayani Dia. Tapi apakah engkau sudah memulai pelayananmu kepada Allah? Apakah engkau sudah mau memberikan diri untuk melayani kepada Allah? Sebagaimana Tuhan melayani di tempat tinggi, turun ke tempat yang paling rendah. Di tempat yang begitu mulia, malah mendapatkan penderitaan. Itulah pelayanan. Maka sekarang, kalau kamu melihat saudaramu yang berada jauh di bawahmu, tapi engkau tidak mau merendahkan diri untuk menjadi sama dengan mereka, dalam berbicara dengan mereka, tidak mungkin engkau melayani Allah. Apakah kamu sudah menghabiskan waktumu untuk kemudian untuk memiliki pengertian yang benar tentang seperti apakah melayani Allah? Apakah kita sudah memberikan waktu, memberikan hidup untuk dapat melayani Allah? Di dalam waktu yang Allah anugerahkan. Kalau pernah ada waktu anak Allah berkorban melayani kita, maka hari ini tersedia waktu untuk mengasihi Dia di dalam apa yang kita percaya. Sebab tidak ada artinya percaya kepada Dia, tetapi tidak memiliki bukti dari kepercayaan, yaitu mengasihi Dia. Ada waktu, ada masa, di mana anak Allah mengorbankan dirinya bagi manusia. Maka bagi kita pun sekarang yang oleh karenanya tersedia waktu untuk setidaknya dapat mempersiapkan suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Maka apa yang terpenting dalam hal mengikuti Yesus itu? Apa yang terpenting dalam hal menjadi muridnya Kristus? Apa hal yang terpenting dalam hal menjadi seorang Kristen? Kitab suci berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga daripada kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Terlalu banyak manusia yang begitu bodoh dan keliru, entah bagaimana mereka menumpuk banyak uang beribu-ribu juta. Lalu bagaimana mereka menumpuk banyak harta, ingin mencapai sebuah titik tempat yang tertinggi demi pengakuan daripada manusia, demi pengakuan kemuliaan daripada manusia. Mereka lupa bahwa meskipun mereka memiliki semuanya itu, nasib mereka pada akhirnya adalah sama dengan nasib orang yang ada di bawah mereka, yaitu pada tahap kematian. Yang artinya baik orang kaya maupun orang miskin, hamba maupun tuan, besar maupun kecil, laki maupun perempuan, pada hakikatnya dan pada kodratnya, dengan segala sesuatu yang mereka genggam, dengan segala sesuatu yang mereka miliki, mereka tetap membutuhkan pribadi Yesus Kristus. Dan kerajaan itu dinyatakan oleh Yesus Kristus. Alexander the Great pada usia 20 ayahnya telah meninggal. Selama 12 tahun dia berperang mengalahkan Darius ketiga, mengalahkan media Persia, melepaskan mereka dari perbudakan. Selama 12 tahun dia berperang tapi tidak pernah kalah sama sekali. Tapi kemudian ketika dia melewati Yerusalem, kemudian masuk ke Alexandria di Mesir, dalam perjalanan itu dia menderita sakit. Dan kemudian sakit itu menghantarnya kepada kematian. Apakah kejayaan dan kerajaan Gerika itu begitu penting? Kerajaan yang besar yang bahkan sebelumnya tidak lebih besar di Makedonia daripada di Persia. Tetapi pada akhirnya bisa mengalahkan Persia. Begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Tapi semua yang dia miliki pun bahkan tak dapat menyelamatkan dia dari kematian. Orang miskin yang tidak seperti Alexander the Great juga akan mati. Artinya baik orang kaya, orang besar, orang miskin dan orang kecil tetap membutuhkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang telah bangkit dari mati. Keinginan terbesar manusia adalah untuk memperoleh hidup. Hiduplah yang dikejar oleh semua manusia di dalam waktu yang saat ini hingga dari waktu zaman Adam.
Dan kematianlah yang paling dihindari oleh seluruh manusia. Sehingga demi kematiannya Herodes membunuh seluruh bayi. Demi tidak mati Kain membunuh adiknya sendiri. Dan banyak pejabat-pejabat yang begitu tidak bertanggung jawab membunuh orang-orang yang mengancam tentang hidupnya sendiri. Karena takut mati. Artinya apapun status manusia di bumi ini itu tidak pernah berarti dan tidak akan sanggup menolong dirinya sendiri dan bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah waktu di mana Allah ingin menyatakan kepada dunia, di mana melalui Yesus Kristus di dalam waktu kedatangan Yesus ke dalam dunia, Allah mau menunjukkan kepada dunia mengapa Tuhan mengizinkan 4 kerajaan terbesar di dunia pernah berdiri, mengapa Dia pernah mengizinkan Babilonia ada, mengapa Ia pernah mengizinkan Persia ada, mengapa Ia mengizinkan kekaisaran Romawi sebagai binatang keempat yang paling kuat yang dikatakan Nabi Daniel itu pernah ada, yang bahkan di dalam masanya Yesus Kristus anak Allah itu teraniaya. Karena Tuhan Allah yang begitu mulia mau menunjukkan kepada kamu dan saya di dalam waktu hari ini bahwa begitu besarnya kerajaan, begitu mulianya, begitu kayanya mereka, tapi pada akhirnya mereka binasa dan mati di dalam maut. Artinya semua yang mereka miliki itu tidak dapat meluputkan mereka daripada kematian. Tetapi Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang telah bangkit dari mati, menunjukkan dirinya kepada ratusan orang yang telah hidup di masa pemerintahan itu. Ia mengatakan kepada dunia, akulah jawaban untuk engkau buat yang mencari hidup. Dan akulah jawaban untukmu untuk yang menakutkan kepada kematian. Artinya tidak ada alasan bagi manusia untuk menyia-nyiakan waktu yang sekarang ini untuk mencari hal-hal yang di dunia ini demi hidupmu, karena itu pun akan sia-sia. Raja Salomo, raja yang adalah paling kaya di sepanjang sejarah dunia. Tidak ada raja yang lebih kaya daripada Salomo. Tapi sebelum dia mati, pada akhirnya dia menuliskan sesuatu yang besar. Wahai anak-anak muda, semuanya sia-sia dan sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena Salomo pun pada akhirnya harus ditarik oleh Kristus dari kerajaan maut. Karena ia tak dapat menyelamatkan dirinya dari maut dengan semua yang dia miliki. Dia pun butuh ditolong. Padahal dia adalah raja yang paling kaya, yang paling besar dan agung di dalam sejarah tonggak dari Yehuda. Apakah yang bisa diharapkan Salomo dari apa yang dia miliki? Tidak ada. Apa yang dapat diperoleh dari kekayaannya? Tidak ada. Oleh karena itu, waktu yang sekarang dipergunakan untuk mencari apa? Bukan untuk mencari itu semua. Bukan untuk mencari nama diri. Bukan untuk mencari menumpuk. Bukan untuk mencari agar kita dipermuliakan. Tapi untuk mencari kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang adalah jawaban bagi seluruh keinginan manusia, yaitu hidup. Dan adalah jawaban bagi semua orang yang takut dan takluk kepada kematian. Tidak ada alasan yang cukup bagi siapapun untuk mengatakan, aku tidak membutuhkan Yesus Kristus. Tidak. Sebab selama-lamanya dan hingga hari ini, sejak zaman Adam sampai hari ini, semua manusia berjuang dalam dirinya sendiri untuk memperoleh hidup. Sejak zaman Adam sampai hari ini, semua orang berusaha untuk menaklukkan kematian. Mereka di dalam waktu menyia-nyiakan banyak waktu, mencari cara bagaimana mereka dapat menjadi ilah. Elon Musk menghabiskan banyak waktu membuat suatu proyek yang besar. Bagaimana dia bisa tidak mati di bumi, pindah ke planet Mars. Vladimir Putin ketika bertemu dengan Xi Jinping dalam parade di Tiongkok, mereka memikirkan bagaimana manusia tidak mati-mati. Orang kaya di Amerika Serikat menghabiskan banyak waktu dan tidak hanya waktu, tapi uang berinvestasi kepada perusahaan bioteknologi bagaimana manusia tidak mati-mati. Tapi pada akhirnya mereka yang berpikir memiliki ide itu pun akan mati. Menghabiskan banyak waktu dalam kesia-siaan. Benarlah kata Salomo, semuanya sia-sia. Maka anak muda, di dalam hal engkau mengikut dunia dan mengikuti filsafat bodoh dunia yang menipu engkau. Ketika engkau mengatakan, tidak apa-apa aku di luar daripada Kristus. Aku tidak perlu ikut Yesus. Aku tidak perlu ikut dia. Yang penting aku baik. Yang penting aku melakukan yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran yang lain.
Kalau semua agama baik, betul semua agama baik, tapi dari kebaikan yang diajarkan itu, apakah yang ditimbulkan oleh mereka? Apakah Buddha baik? Baik sekali. Apakah Islam baik? Baik sekali. Apakah agama lain baik? Baik. Semua ajarkan moral yang baik. Tetapi kebaikan yang menghasilkan hidup hanya ada pada Yesus Kristus. Karena ia telah hidup dan bangkit daripada mati. Apakah engkau hanya sekedar mau hidup baik? Kalau kamu baik untuk mati, buat apa? Apakah engkau berbuat baik untuk mati? Engkau menyia-nyiakan waktumu selama hidupmu hanya untuk berbuat baik. Tapi akhirnya mati juga. Jadi kamu jangan menghibur diri dengan mengatakan, "Anda apa-apa, aku kawin dengan orang di luar daripada Kristus yang kemudian aku bisa selamat." Tidak pernah terjadi, sebab tidak ada hidup di luar daripada Yesus Kristus. Maka inilah waktu untukmu untuk merenung kembali. Kalau pada akhirnya Yesus Kristus itulah jawaban. Kalau pada akhirnya Yesus Kristus itulah yang berharga, yang telah memberikan hadiah yang terbesar bagi dunia, yang di dalam Dia kita menjadi sempurna, oleh karena menerima hadiah yang begitu besar, maka apapun yang kamu lakukan di dunia ini harusnya di dalam waktu yang daripada Allah yang merupakan anugerah, haruslah untuk kembali melihat dan memandang kepada Dia, bukan memandang kepada dunia. Karena sebelum salib Kristus berdiri tegak di Kalvari, seluruh dunia dengan 4 kerajaan terbesar yang saling menginjak satu sama lain telah berdiri di dalam kekayaannya, di dalam kehebatannya, di dalam kemasyhurannya, tapi binasa. Romawi yang begitu jaya juga telah hancur. Kaisar Hadrian hancur juga. Agustus, Agrippa, Antipas, semua tidak berguna. Tapi Yesus Kristus melalui salib menunjukkan bahwa lihatlah raja-raja itu yang dipuji oleh orang mati. Tapi inilah raja di atas segala raja, hidup dari mati. Tidak ada jawaban manusia, tidak ada keinginan terbesar manusia yang dapat ditemukan di luar daripada Kristus. Makanya kalau hanya Yesus Kristus itulah jawaban hidupmu, kalau kamu menghabiskan waktu hidupmu sekarang bukan mencari Dia, kasihan sekali. Banyak orang merasa Kristen tertipu. Mencari Yesus, aku melayani Allah. Merasa melayani Allah. Paulus bilang apa kepada orang-orang? Kurang giat apakah orang Yahudi terhadap pelayanannya kepada Allah? Mereka begitu kuat. Mereka begitu bekerja keras terhadap pelayanan kepada Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah. Sia-sia toh? Jadi kalau kamu berambisi melayani Allah, tapi terlebih dahulu tidak mengenal Dia, tidak ada guna pelayananmu. Kamu kasih makan orang miskin, kamu tidak kenal Allahmu, itu tidak tolong kamu. Mungkin kamu tolong dia untuk makan, tapi kamu lupa tolong dirimu sendiri. Saya berkhotbah, kalau saya tidak kenal Allah, saya berkhotbah, saya mungkin tolong kamu ngerti firman, tapi saya lupa tolong diri saya sendiri. Penyanyi di sini melayani tidak kenal Allah, tidak mengenal kerajaan Allah. Mungkin dia tolong kamu menyanyi sampai kamu menangis, tapi dia lupa menolong dirinya sendiri. Pelayanan tanpa pengenalan akan Allah tidak berguna menolong kamu. Makanya Kristus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Pengenalan akan Allah itulah yang terpenting. Dalam melangkah, dalam melakukan segala apapun, maka di dalam waktu yang tersisa, yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, harus kita pergunakan untuk mengenal Dia. Kalau kamu tidak tertarik mengenal Allah, Tuhan pun tak akan tertarik menolong kamu. Tidak. Jangan pikir, dengan Tuhan itu Bapa yang baik, aku lari-lari pun Dia tetap tidak. Selain Bapa yang baik, Dia adalah Raja yang menggentarkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita gentar terhadap Allah. Adalah bohong, adalah berdusta apabila seseorang mengatakan, aku sudah kenal Tuhan tapi ia tidak takut kepada Allah. Tidak mungkin. Orang yang takut akan Tuhan tidak gentar kepada Allah. Karena pengetahuan yang benar tentang keagungan, kemasyhuran, kebesaran dan keajaiban dari kerja dan kuasa kemuliaan Allah, itu akan membuat kita rasa takut kepada Allah. Mungkin dia hanya berbicara tapi tidak keluar daripada hati.
Apa yang ditabur di dalam dunia itu akan dituai dalam kekekalan. Kalau kita menabur di dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita bisa menabur di dalam roh, berkumpul bersama dengan Dia yang adalah roh. Jadi anak-anak muda dan semua orang, tidak ada yang lebih penting daripada kehadiran Yesus Kristus yang ada dalam hatimu. Siapakah kamu dan siapakah saya yang perlu sejatinya ditolak? Sejak dengan semula, dengan demikian saya adalah orang berdosa yang harus dibuang. Apa sulitnya bagi Allah untuk membuang saya dan kamu? Tapi oleh karena kasih-Nya yang adalah kodrat yang ada pada dirinya sendiri, Dia menyelamatkan kamu dengan saya. Lalu sekarang di dalam waktu ini kita tidak mau cari Dia, lalu kita adalah orang Kristen. Orang Kristen yang seperti apakah itu? Bentukan yang seperti apakah itu? Ada banyak sekali orang keliru, orang-orang muda berusaha mencari kebahagiaan di luar daripada Tuhan. Habiskan waktu untuk cari kebahagiaan di luar daripada Kristus. Bagi manusia waktu adalah yang paling berharga. Tapi tidak ada yang paling banyak dibuang oleh manusia selain daripada waktu. Orang membuang banyak sekali waktu demi mencapai kesia-siaan yang ditipu oleh rasa semu yang dihadirkan oleh dunia. Dan di dalam kefanaannya. Kita cari kesenangan dari sana, kita cari kesenangan dari sana, kita cari kesenangan dari sana. Kita beli ini, hadirkan ini, pergi ke sana, lakukan ini demi bahagia. Tidak mungkin orang bahagia tanpa Kristus. Tidak mungkin. Sebab inti dari hidup manusia itu ada di dalam Dia. Ingatkah kamu kurang kaya apakah Herodes, tapi masih takut akan kematian. Uangnya tak dapat tolong dia. Jadi kalau itu yang kamu kejar, dengan meninggalkan Kristus, kamu sudah menipu dirimu sendiri. Kurang hebat apa Alexander the Great? Kurang jabatan tinggi apakah dia? 12 tahun dia berperang, tidak pernah kalah. Napoleon Bonaparte itu pemimpin yang hebat. Tapi dia pernah kalah di dalam perlawanan dengan Inggris. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Alexander Agung. Tapi Alexander Agung mati juga. Takut mati. Dia kalah sama demam tinggi. Waktu itu paracetamol belum ada. Mati juga kan? Oleh karena itu, apakah yang kamu cari di dalam waktu yang Tuhan hadirkan sekarang ini? Saya suka sekali dengan tema ini. Waktu yang efektif. Ini tema yang merangkum seluruh inti daripada kitab suci. Bahwa di dalam waktu, karya pernah terjadi. Dan di dalam waktu, kita perlu meresponi karya itu. Dan sekarang, apakah responmu terhadap karya itu? Jangan pikir apa yang menempel pada tubuhmu, apa yang ada di rumahmu, apa yang ada di kamarmu, itu kemuliaanmu. Tidak. Mahkota manusia adalah Dia yang mencipta kepalamu. Allah. Mahkota saya bukan mahkota emas atau yang dibuat dalam kepala, tidak. Mahkota saya adalah Dia pencipta saya. Sebab Dia adalah kepala gereja. Kalau saya adalah tubuhnya, Dia kepala, Dia mahkota saya. Bukan yang lain-lain. Maka fokusmu sekarang mencari apa? Apa yang kau kejar? Apa yang kau inginkan? Jangan pernah memiliki pengertian yang salah tentang waktu. Ingat, sekarang kita di dalam waktu anugerah. Kelak apabila Dia datang di dalam waktu pengadilan, Dia mengadili segala sesuatu. Tuhan akan berkata, wahai Elia, aku telah memberikan engkau waktu yang panjang. Aku pernah ada dalam waktu untuk menyelamatkan engkau. Dan aku mengizinkan engkau memiliki waktu. Aku telah memberikan engkau kasihku. Apakah kasihmu kepadaku? Kalau hal yang sama ditanyakan kepadamu, apa yang kau lakukan? Kamu punya waktu yang besar membalas pesan daripada pacarmu 24 jam. Sampai mandi pun teleponan terus. Tapi tidak ada waktu untuk berbicara kepada Allah. Ya juru selamatku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Punya waktu untuk keliling belanja-belanja. Mencari apa yang disukai oleh pasanganmu. Tapi tidak pernah punya waktu untuk memikirkan. Apakah yang harus kulakukan untuk menyenangkan Allahku yang hidup. Kita punya waktu untuk pergi ke tempat yang menyenangkan. Tapi kita tidak pernah waktu untuk hadir di bawah salib Kristus untuk bertekuk lutut dan mengatakan, bukankah aku ini orang berdosa ya Tuhan? Kasihanilah aku senantiasa.
Maka pergunakanlah waktumu bukan hanya efektif, tapi benar untuk apa? Kalau masalah efektif bagi dunia pun itu efektif. Tapi kalau benar, kalau seperti yang pertama yang saya telah beritahu kepada teman-teman, bahwa Yesus Kristus itulah yang pada akhirnya dapat menolong kita, karena kematian telah ditaklukkan dan hidup telah diberikan. Dan semua yang orang miliki tak dapat memberikan hadiah seperti itu. Maka bukankah kita harus menghabiskan waktu untuk mencari dia? Mengapa Yesus yang adalah anak Allah, Yesus berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku pada hadiratmu sendiri sebelum dunia ini ada. Kalau dia yang datang menjadi manusia yang pernah berdiam dalam pangkuan Bapanya saja harus melakukan kehendak Bapanya, siapakah kamu dan saya tidak mau melakukan itu? Bukankah kita adalah hamba, dia adalah Tuhan? Jangan tipu dirimu, wahai anak muda. Saya tidak tahu, saya merasakan sekarang banyak anak muda di sosial media tidak peduli dengan iman. Mempersiapkan banyak waktu, cari tren lah, cari gaya lah. Bagaimana caranya tampil seperti ini, tampil seperti itu. Dapat pengakuan, dapat model ini itu, baju potong seperti apa. Habiskan banyak waktu untuk itu. Kau mati bajumu tidak bawa. Kamu mati handphonemu tidak bawa. Yang kamu mati, ketika kamu mati, yang kamu bawa apa? Jiwamu. Gunakan waktumu untuk memulihkan batinmu. Karena keselamatan itu pemulihan batin. Ada seorang pemuda di Australia. Kemudian dia memiliki istri yang cerewet sekali. Dia di Sydney. Dia punya istri cerewet sekali. Dia bunuh, dia mutilasi istrinya 18 bagian. Dia kuburkan ke bawah dalam tanah. Lalu dia kabur ke Perth di bagian barat. Setelah itu di Perth, dia hidup sebagai orang yang baik, alim. Lalu dia menikah dengan perempuan lain selama 28 tahun, punya anak. Tapi kemudian setelah itu, dia datang kepada polisi dan mengatakan, aku menyerahkan diriku karena aku pernah bunuh istriku. Ingat, kenapa dia menyerahkan diri? Saya bisa tutupi dosa saya kepada kamu. Kamu bisa tutupi dosamu kepada saya. Tapi kamu tidak bisa berbohong kepada batinmu. Tidak bisa. Saya tidak bisa bohong pada batin saya. Saya bisa bohongi pendeta? Bisa. Kamu bisa bohongi pendeta? Bisa. Tapi kamu tidak bisa bohongi batinmu atas apa yang telah engkau perbuat. Dia selalu memberi kesaksian tentang siapakah engkau. Oleh karena itu, habiskan banyak waktumu di dunia ini memulihkan itu. Apabila kamu dan saya mati dalam keadaan hati yang seperti itu, maka kita akan semakin tersiksa oleh maut. Makanya kepahitan itu tidak boleh ada. Apakah arti Yesus Kristus mengatakan, ampunilah mereka. Karena dengan mengampuni kita melepaskan semua tuduhan itu. Hatimu selalu bersaksi tentang siapa kamu. Kamu bisa bohong saya pun bisa lebih bohong kepada kamu. Tapi hati nurani saya tidak bisa. Maka habiskan waktu dalam hidup ini untuk memulihkan hati itu. Siapakah yang menawarkan pemulihan hati? Yesus Kristus berkata, aku yang lemah lembut dan rendah hati, aku memberikan kelegaan kepada jiwamu. Maka adakah di sini yang tidak punya dosa? Semua punya dosa. Apakah ada di sini saudara Yesus Kristus yang tidak berdosa? Tidak ada. Karena semua berdosa. Kalau kita semua berdosa dan punya kesaksian dalam hati nurani kita tentang dosa-dosa kita, maka untuk memulihkan itu demi ketidakbinasaan di hari penghakiman yang kelak, datanglah kepada Yesus Kristus yang berkuasa memulihkan batin. Pergunakan waktumu untuk itu. Habiskan waktumu dalam kamarmu, kamu berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan pulihkan aku tidak mampu melakukan yang baik. Kalau kamu berulang kali jatuh dalam dosa, katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan. Selalu jatuh. Kalau kamu kaget, kamu jatuh dalam dosa, kamu sombong, kamu berpikir kamu bisa lebih sempurna daripada itu. Tidak. Minta pertolongan kepada, artinya untuk menyenangkan, untuk berkarya, untuk melayani Allah. Ini dalam kebenaran pun kita butuh pertolongan Allah. Untuk bisa melihat dia dalam hikmatnya pun kita butuh pertolongan dia. Untuk bisa menyenangkan dia pun kita butuh pertolongan dia. Tapi masalahnya
apakah engkau mau? Ketika kamu melihat temanmu punya Mercy, kamu masih naik Honda, kamu langsung cepat mengatakan, dia lebih kaya, saya lebih miskin. Tapi ketika kamu melihat orang lain melayani dengan sungguh, apakah kamu pernah mengatakan dia lebih baik daripada aku? Tidak kan? Kamu punya teman, rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus. Kamu termotivasi untuk punya begitu kan? Tapi ketika kamu melihat temanmu melayani, apakah kamu termotivasi untuk melayani? Dari situ kelihatan siapakah engkau. Kamu mau mengedepankan daging atau roh? Yang menuai di dalam daging, menuai kebinasaan. Yang menabur dalam roh, menuai perdamaian. Mana yang kamu mau? Kita begitu peka atas hal yang di dunia. Tapi tidak peka terhadap batin. Padahal yang bermasalah ini batin, bukan daging. Yang membuat daging saya ini rusak, itu karena kerusakan batin. Ketika berpisah dengan Sang Ilahi, pemilik hidup, sumber daripada hidup. Maka dalam hidup kekristenan hari-hari ini, pikirkan hal yang jauh lebih penting, hal yang lebih mulia, yaitu Dia yang telah dipermuliakan, Yesus Kristus. Itu pikirkan setiap hari. Tuhanku telah memberikan hadiah terbesar yang tak dapat diberikan oleh dunia. Maka sekarang ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku hikmat-Mu. Apakah yang dapat kulakukan untuk-Mu? Tolong aku untuk menemukan di manakah aku Engkau panggil. Tolong aku untuk menemukan apakah kehendak-Mu. Tolong aku untuk melakukan apakah bukti kasih-Ku. Dan tolong aku untuk dapat mengerti apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidupku. Itu yang harus dilakukan orang Kristen. Bukan kamu datang ke gereja, tulis-tulis permintaanmu, sampaikan kepada Tuhan. Tidak. Karena kamu nulis-nulis, bukan Tuhan tidak tahu kamu butuh apa. Udah. Tuhan bukan tidak tahu kamu butuh susu, kamu butuh makan ini, kamu butuh sekolah apa. Tuhan bukan tidak tahu itu. Tuhan tahu itu. Masalahnya kamu cari Dia dulu enggak? Kalau kamu mau masuk ke perusahaan yang besar, kamu punya kenalan di sana agar bisa mempermudah masuk. Kamu kenalan dulu dengan orang sana kan? Karena kamu tahu yang ada padanya dapat memudahkan engkau. Kalau kamu tahu Tuhan itu yang adalah sumber hidupmu, mengapa engkau tidak mengenali pribadinya dulu dan intim dalam kehendaknya daripada minta-minta atas apa yang Dia bisa mungkin berikan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Tapi kita tidak kenal siapa Tuhan itu. Kamu minta pada siapa? Kamu mencari siapa? Saya mencari siapa? Terlalu berani kita minta-minta kepada Allah, tapi kita tidak mengenal Dia. Sayang sekali, kita menghabiskan banyak waktu, kita mati di dalam ketidaktahuan siapakah Allah yang kita sembah. Sayang sekali menghabiskan banyak waktu ketika kita tidak mengenal Allah kita. Sayang sekali kita menghabiskan banyak waktu ketika kita tidak punya hati yang rindu melayani Dia. Sayang sekali kita menghabiskan banyak waktu sampai kematian ketika kita tidak memiliki keinginan untuk menyenangkan Dia. Kamu punya keinginan menyenangkan manusia, tapi tidak punya keinginan menyenangkan Allah. Padahal Allah lah yang kelak bisa menolongmu. Bukan kita ini jahat? Dan sekali lagi, bukankah kita ini tertipu? Tertipu kan kita? Kita ini tertipu. Nah kalau kita tertipu, mari kita mohon kebenaran kepada Allah. Agar tipuan itu berbalik kepada penipu. Si jahat. Sebagai penutup saya mau katakan. Yohanes Chrysostomos pernah mengatakan, Bapak Gereja Uskup Agung di Konstantinopel pernah berkata, suami istri harus seperti tangan dan mata. Apabila mata menangis, tangan mengusapnya. Dan apabila tangan terluka, mata menangis. Maka saya buat frasa baru, Allah dengan manusia harus seperti tangan dan mata. Suami istri adalah hubungan Allah dengan manusia. Karena manusia mempelai perempuan, Dia adalah mempelai laki-laki. Maka kita adalah mata dan Allah adalah tangan. Kalau kita menangis, Allah akan mengusap air mata kita. Tapi kalau kita melukai hatinya Allah dengan hidup kita, kita harus menangis menyadari itu. Sadari semua yang salah dalam hidup kita. Ketika saya menyadari betapa banyak yang salah dalam pelayanan saya, sikap hati dan lain sebagainya, saya minta Bapak berdosa. Saya katakan, Abuna, saya ini orang begitu berdosa. Saya semua sampaikan tentang hal-hal yang salah. Abuna, saya mengatakan apa?
Itulah proses untuk melayani Allah. Tuhan tidak izinkan engkau sempurna melayani Dia. Tapi masalahnya, maukah engkau menjadi sempurna? Melewati penyempurnaan. Kalau tidak mungkin melayani Allah. Dengarkan itu, hanya Kristuslah jawaban hidupmu, hanya Dia yang mampu memberi engkau hidup, hanya Dia yang dapat menaklukkan kematian yang paling engkau takuti. Semua yang kau miliki tak akan dapat menolongmu sebab orang di masa lalu telah memiliki semuanya dan sekarang berakhir mati. Tapi Yesus telah memberikan hidup. Maka sekarang lakukanlah apa yang paling diinginkan oleh Tuhan kita itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, mengenal Yesus di dalam hikmat dari Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dan Tuhan mengasihani gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Allah, bahwa Engkau mengizinkan kami dan memperkenankan kami untuk mengenal dan memahami tentang berita daripada Injil-Mu. Biarlah Engkau yang mengasihani kami setiap hari untuk dapat menjadi pelaku atas firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu tak ada yang baik dalam diri kami, tapi tolonglah kami untuk memulai awal yang baik dalam Engkau. Tuhan, Engkau tahu juga bahwa kami tidak mampu memahami misteri-Mu yang di luar pengertian akal. Oleh karena itu, bantu kami untuk tetap dengan keyakinan dan yang kukuh dan keteduhan hati untuk dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami orang berdosa, penuh dengan cacat celah. Biarlah Engkau yang menyempurnakan kami dalam pertobatan kami. Terimalah kami dalam pertobatan kami. Kalau kami tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau, maka Engkaulah yang terlebih dahulu menghampiri kami dan menuangkan cinta-Mu, agar kami memiliki cinta dan rindu kepada kehadiran-Mu. Tuhan, jikalau Engkau tahu bahwa begitu banyak pelanggaran kami, biarlah oleh Engkau yang selalu menolong kami, agar dengan pertolongan-Mu itu kami dapat mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, sebagaimana Engkau tidak menolak perempuan pesundal yang menyeka kaki-Mu, jangan tolak kami orang-orang berdosa ini kalau kami datang ke hadapan-Mu. Sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai yang berdosa itu dan membawanya sebagai murid-Mu, datangilah kami orang berdosa ini dan bawalah kami sebagai murid-Mu agar kami berbahagia. Sebagaimana Engkau dengan rela berbaring di kandang domba yang hina, sudilah kiranya Engkau berbaring di dalam tubuh kami yang hina ini ya Tuhan. Dan sucikanlah hati kami sebab ada tertulis di dalam hikmat bahwa dari hatilah terpancar hidup kami. Janganlah kiranya kami sebagaimana Yudas yang mengkhianati Engkau, tapi biarlah kami seperti si pencuri yang mengaku dan bersesal tobat. Ingatlah akan kami ya Tuhan, apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Kau yang memberkati gereja-Mu ini, Kau memberkati dan menguatkan dan memampukan para pelayan yang Engkau perkenankan untuk melayani Engkau. Yang menolong jemaat-Mu yang hadir pada saat ini untuk semakin mencintai Engkau, memikirkan perkara-perkara yang daripada-Mu, dan menjadikan Engkau sebagai batu karang hidup yang teguh, agar dengan demikian mereka dapat hidup apapun yang mereka lalui. Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang memampukan jemaat-Mu untuk tetap teguh, untuk tetap percaya kepada-Mu di tengah badai hidup, di tengah apapun hal-hal buruk yang mereka tidak harapkan terjadi. Karena bagaimanapun ya Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi adalah untuk membentuk kami. Adalah buruk salib terjadi pada Kristus, tapi melalui hal tersebutlah Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Adalah hal-hal yang tidak baik apabila sesuatu yang tidak harapkan terjadi dalam hidup kami, tapi melalui itulah Engkau mau menyatakan karya-Mu kepada kami. Kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap percaya, menyerahkan kehendak kami kepada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia mengutus Engkau, dan Roh-Mu yang Maha Kudus yang membawa, yang menuntun dan menghibur kami kepada seluruh kebenaran yang hanya ada pada-Mu, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.